Pada zaman dahulu, di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja bernama Dayang Sumbi yang terkenal dengan kecantikan dan juga kecerdasannya. Di suatu pagi, pada saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tak enak badan. Selanjutnya, ia secara tidak sengaja menjatuhkan gulungan benangnya ke lantai berkali-kali. Ya ampun, gulungan itu lagi-lagi terjatuh. Aku berjanji, siapapun orangnya, apabila ada seseorang yang membawakan gulungan benang yang jatuh itu kepadaku, kalau ia seorang laki-laki, akan kujadikan ia suamiku. Apabila ia seorang perempuan, maka akan kujadikan ia saudaraku. Ini milikmu, Tuan Putri. Kenapa malah kau yang membawakan gulungan benangku? Artinya, suka atau tidak suka, aku harus menjalankan janjiku untuk menjadikan anjing ini suamiku. Akhirnya, Tumang dan Dayang Sumbi pun menikah. Ia dikaruniai seorang putra bernama Sangkuriang. Ananda, ibu saat ini sangat ingin memakan daging. Pergilah sekarang kau ke hutan untuk berburu rusa. Dan ajaklah si Tumang bersama dirimu. Baiklah ibundaku, Tibanya Sangkuriang di tengah hutan. di mana aku bisa memperoleh seekor rusa yang besar? Aku tidak akan kembali pulang sebelum membawa hasil yang memuaskan. Lalu, Sangkuriang pun mengarahkan busur panahnya ke arah si Tumang. Tumang pun terkena anak panah dan akhirnya dia pun mati. Begitu Sangkuriang tiba di rumah, ia langsung menyerahkan daging Tumang kepada ibunya. Ibunda, ini adalah daging yang besar hasil buruanku. Terima kasih banyak anakku. Beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi pun teringat akan si Tumang. Di mana ya si Tumang? Kenapa ia belum pulang juga? Sangkuriang, kemarilah nak. Iya bunda, ada apa? Kau tahu di mana si Tumang? Maafkan aku ibunda, Tumbang telah mati di tanganku. Daging yang ibu makan bukanlah daging rusa, tapi daging itu adalah milik Tumang. Apa kau bilang? Jadi yang kau berikan padaku kemarin adalah daging si Tumang? Benar sekali bunda. Dasar tak tahu diri, pergilah kau dari rumah ini. Dayang Sumbi pun begitu marah besar mendengar cerita tersebut. Dengan refleks, Dayang Sumbi pun memukul kepala Sangkuriang. Setelah beberapa tahun Sangkuriang mengembara ke seluruh negeri, Sangkuriang memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Kemudian ia bertemu kembali dengan ibunya, namun keduanya tidak saling mengenal. Hai Nona manis, kau sangat cantik sekali. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah kau bersunting untuk menjadi istriku? Baiklah, aku bersedia untuk menjadi istrimu. Suatu ketika Sangkuriang meminta tolong untuk merapihkan ikat kepalanya. Sangkuriang, mengapa di kepalamu terdapat bekas luka? Bekas luka di bagian kepalaku ini, dulu aku pernah dipukul oleh ibuku. Ya Tuhan, ternyata engkau adalah Sangkuriang anakku. Dayang Sumbi semakin bertambah bimbang. Bagaimana ini? Aku tak mungkin menikahi anakku sendiri. Sangkuriang, aku ingin mengatakan hal yang sesungguhnya, bahwa engkau adalah putraku. Kau adalah anakku. Aku yang dahulu pernah memukul kepalamu hingga berbekas seperti itu. Kau bohong. Kau hanya tidak mencintaiku, bukan? Apa yang aku ceritakan padamu adalah kebenaran. Setelah Dayang Sumbi menjelaskan mengenai dirinya, namun Sangkuriang tetap tidak mau mendengarkan dan tetap ingin menikahi Dayang Sumbi. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu, tapi dengan beberapa syarat. Apa syarat yang kau ajukan? Aku ingin engkau membuat sebuah bendungan dan membuatkanku sebuah perahu untukku. Syarat-syarat tersebut harus bisa kau penuhi sebelum fajar tiba. Baiklah, akan aku jalankan segala persyaratan yang kau ajukan. Sangkuriang pun pergi untuk membuat bendungan dan perahu untuknya. Ketika pekerjaan Sangkuriang tengah berlangsung, Dayang Sumbi membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi. Pertanda fajar telah tiba. Sangkuriang berhenti dan Sangkuriang pun menyadari bahwa ini hanyalah rencana dari Dayang Sumbi. Sangkuriang pun marah. Sangkuriang pun menendang perahu tersebut dan akhirnya jatuh dalam keadaan terbalik. Dan perahu itu membentuk sebuah gunung Tangkuban Perahu dan menjadi objek wisata di daerah Bandung.